Proyek Flying Fox di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro yang dibangun pada tahun 2018 hingga kini masih mangkrak. Padahal uang rakyat yang sudah habis untuk membangun proyek tersebut mencapai 2,2 miliar rupiah. Kini kondisi bangunan itu semakin memprihatinkan karena tidak terurus dan mengalami kerusakan di beberapa titik. Padahal proyek ini awalnya dibangun untuk mengembangkan sektor pariwisata serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk mengetahui tindak lanjut dari proyek mangkrak ini, tim Kupas TV menyambangi kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro. Baik saudara, saat ini kita sudah berada di depan kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro. Hari ini kita akan mewawancarai Kepala Dinasnya, Bapak Tri Hendrianto. Di belakang saya kebetulan ada sejumlah ATV yang rencananya akan diletakkan di proyek Flying Fox Sumbersari Metro Selatan. Mari ikuti saya. Baik saudara, saat ini kita sudah berada di ruang kerja Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro. Bapak Tri Hendrianto. Bapak Tri, terima kasih atas waktunya. Kita sedikit berbincang terkait yang sedang ramai dibahas di Kota Metro, Flying Fox di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Metro Selatan. Bisa dijelaskan Pak Hendri secara rinci master plan pembangunan proyek Flying Fox itu? Ya, terima kasih Mas Ardi. Pembangunan proyek Flying Fox ini mulai dijalankan sejak 2018 ya. Kedepannya sih Flying Fox ini untuk menjadi suatu magnet di Kota Metro untuk pariwisata. Karena pengembangan pariwisata ini tanpa adanya suatu magnet, suatu hal yang menarik, kita nggak akan bisa mendatangkan wisatawan. Sementara kita tahu sendiri Metro ini kekurangan tentang sumber daya alamnya. Hal inilah yang bisa harus kita lakukan di Kota Metro supaya teman-teman wisatawan itu mau datang ke Kota Metro dengan mencoba Flying Fox. Jadi artinya itu merupakan rancangan dari Disporapar sendiri untuk sebagai upaya untuk meningkatkan PAD di kemudian hari gitu Pak? Iya, siap. Seperti itulah. Jadi untuk supaya pembangunan ini tidak sia-sia, tentunya wisatawan semakin banyak datang ke Metro, mau mencoba Flying Fox ini, terutama kaum laki-laki atau kaum perempuan yang punya daya juang yang tinggi. Kemudian di dalam konsep pembangunannya itu fasilitas apa saja yang disediakan di proyek Flying Fox Sumbersari Metro Selatan? Sebenarnya Flying Fox ini hanya salah satu agenda dari atau salah satu wahana dari wisata Sumbersari. Fasilitasnya tentunya adalah ruang tunggunya ada, kemudian kamar mandi di dalam ada, kemudian nanti pada waktu dia sudah turun di bawah ada pengantaran kembali dengan menggunakan namanya ATV. Nanti diantar kembali oleh petugas kami untuk ke tempat parkir atau mau nyoba lagi seperti itu. Berapa ATV yang kita sediakan? Ada 6 Mas. Ada 6 ATV. Sejak dibangun fondasinya 2017 lalu dengan anggaran senilai kurang lebih 200 juta begitu ya Pak? Betul. Dan kemudian ada tambahan APBD dari Kota Metro sebesar 2 miliar rupiah di tahun 2018 untuk melanjutkan pembangunannya Pak. Kenapa sampai sekarang belum difungsikan? Terima kasih Mas Abi. Belum difungsikan karena semua yang harus kita lakukan itu adalah pertama harus ada landasan hukumnya. Nah sementara masih digodok. DPRD sudah selesai nih tentang retribusinya, ini masih di tingkat provinsi persetujuannya.
Bukan hanya Flying Fox sih, semua retribusi yang ada perubahan-perubahan ini sudah dibahas dalam DPRD dan kami, dan sekarang sudah ada di provinsi untuk dilihat kembali apakah itu sudah tepat atau belum. Jadi kami menunggu itu. Artinya tidak ada permasalahan dalam pembangunan gitu? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup. Pembangunannya sudah selesai, cuma tinggal pemeliharaan aja. Tentunya bangunan yang sudah dari 2018 ada pemeliharaan, kita mungkin ceknya yang nanti kita cek lagi. Kalau pemeliharaan tentang wayarnya itu setiap 3 bulan sekali kita kasih Lumas begitu ya? Lumas ya. Kemudian ke depan untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan juga banyak kalangan yang menyoroti Flying Fox ini sendiri, apakah dalam waktu dekat akan difungsikan? Kita nunggu itu aja, nunggu Retribusi. Perda retribusi, kemudian dengan perwali, kemudian kita kerjasama dengan asuransi, karena harus ada asuransinya. Setelah itu kelar semua, kita langsung visikan. Karena sudah siap, memang alat-alatnya siap. Kita bisa prediksi kapan kira-kira itu bisa kita resmikan, karena sampai saat ini kan belum pernah ada peresmian penggunaan Flying Fox sendiri. Sebenarnya peresmian sudah lah, Sudah. waktu bareng-bareng dengan panen raya oleh Pak Gubernur. Cuman kita tahun 2020 awal. Cuman mau difungsikan, perdanya belum selesai. Kemudian kita juga sama-sama tahu ada pandemi, jadi kita juga ya push dulu lah. Kami sekalian nunggu perdanya, nunggu pandemi ini selesai, baru kita bisa fungsikan. Terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkot Metro Ika Pusparini saat dikonfirmasi menerangkan bahwa retribusi wahana Flying Fox Sumbersari telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019. Dalam perda ini mengatur lintasan panjang retribusinya sebesar Rp75.000 dan lintasan pendek sebesar Rp40.000. Menurutnya, jika sudah ada peraturan wali kota atau perwali, maka wahana Flying Fox Sumbersari sudah dapat dioperasikan. Sudah ada Bang perdanya, Perda nomor 10 tahun 2019 tentang 10 tahun perubahan ya tahun 2019. Jadi udah ada dari 2019. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha pelayanan wahana Flying Fox dalam kurung zipline. Jadi lintasan 1 panjang sebesar Rp75.000, lintasan 2 pendek sebesar Rp40.000. Baik, ya, oke. Itu belum pelaksanaannya belum? Pelaksanaannya OPD udah ngusulin perwali tata laksana belum? Nanti kalau misalnya sudah, dia langsung harusnya secepatnya ngusulin ke bagian organisasi untuk tata laksana cara penarikan retribusinya. Baik. Karena perdanya kan sudah ada, jadi tinggal perwali tata laksananya. Terus kalau sudah selesai bikin perwali tata laksananya udah bisa langsung dipungut. Oke, berarti tinggal nunggu perwalinya ya, berarti enggak tanyakan dulu ke OPD itu, aku kan tidak hafal. Dia sudah bikin perwali tata laksananya belum? Baik. Oke, sementara itu Mbak. Ya, yaudah. Makasih ya Bang Arbi. Yuk. Kita tunggu ketegasan pemerintah selanjutnya untuk melakukan perbaikan dan memfungsikan proyek itu kembali untuk rakyat. Dari Kota Metro, Arbi dan Johan, Kupas TV melaporkan.